Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini ada apa ini ya? Teman baik kok sekarang musuhan begitu. Nggak boleh begitu ya. Yang dimana sekarang ini Bang Farhat sama Bang Erdilo begitu terjadi saling diskomunikasi mungkin ya yang terjadi. Ini berawal dari statusnya Bang Farhat ya, yang nanti dikomentari juga nyentil-nyentil juga ke Bang Erdilo. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Makin seru nih ya. Cici mau bacain salah satu story Bang Farhat Abbas yang terbaru, di mana Bang Farhat itu membahas seperti ini. Mulai sekarang tuan faktual ompong dan membeleh, makin panik siang malam mewek meratapi nasibnya yang bentar lagi menapi. Lidahnya berotot tulu-tulu, gak berilmu, suara keras tak berkualitas, receh dan terbelakang. Wow, keren banget ya story Bang Farhat Abbas ini ya. Ya kalau Cici sih menanggapinya ya, entah kenapa agak setuju sih dengan statement dari Bang Farhat Abbas ini. Jangan baper ya, ini pendapat gue. Oke, semangat Bang Farhat Abbas. Semangat Bang Farhat Abbas. Nah itu semeton ya. Dalam kesempatan yang lain juga Bang Farhat menyampaikan seperti ini ke Erdilo terkait dengan tuduhan yang disampaikan kemarin ke Tenopi tentang pemakaian narkoboy gitu ya. Ini dia videonya. Kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu. Ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Erdilo sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi Erdilo juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Itu semeton ya, tapi coba kita dengar pernyataan dari Bang Erdilo gitu kan, menanggapi sekarang ini ya bisa kita sebut permusuhan baru lah ya antara Bang Farhat dengan Erdilo. Ini dia videonya. Yang berstatement NP narkoboy itu bukan Erdilo. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu, bukan saya. Ya, saya datang ke situ sudah difasilitasi, ada medianya, ya kan, tempatnya segala macam. Nah, saya nggak mau ini ada instruksi atau tidak dari beliau, cuman saya memaknainya ini begini. Saya kan di situ berstatement keras selama 36 menit statement saya. Baik-baik aja, dia senang-senang aja dengan statement saya, nggak ada masalah. Ya berarti kan saya direkomendasi dong dengan orang-orang yang memang mendengarkan hal itu. Dan ini kita press conference di tempat kantor hukumnya FA, dan di situ sudah difasilitasi semuanya. Nah jangan mengkambing hitam. Iya betul ya. Ya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kami kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Oh kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilang ini sini nggak urusan bagi saya. Ya, jangan jadi pengecut sama sahabat. Nggak suka saya. Ini status ada nggak yang saya respon? Saya cuma mendoakan sehat selalu. Ya, diberikan kebaikan sama Allah dan sebagainya. Udah keterlaluan Pak. Status kuning ini yang baca anak saya saya udah dewasa, yang baca orang tua saya, yang baca teman-teman saya, yang baca anggota saya Lembah Hukum Indonesia seluruh Indonesia. Iya sih benar. Ya benar. Coba saya mau tanya sama saya ini apa? Sampai sekarang kan saya diblokir, saya susah berkomunikasi sama dia. Jadi teman-teman, apapun ungkapan saya di situ, kita tahu ketua hukum dari pembela Agus itu kan. Iya sih benar sih. Ya, di situ juga saya membela Agus. Kita udah tahu loh tweetan dia di media seperti apa. Ya. Jadi gitu. Aduh, saya benar-benar harus menahan emosi yang saya sangat tinggi ketika
tiap hari harus disuguhkan dengan seperti kayak begini. Bagaimanapun jeleknya itu sahabat saya, saudara saya, masa sama Iya saudara sih, sendiri bener ada sih. begini gitu loh bro. Ya, dulu dia bilang wah RD Law itu kebal hukum. RD Law itu punya hak, memang betul saya punya hak imunitas, saya seorang advokat. Di pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18/2003, saya itu seorang advokat. Ya. Beda permasalahannya ketika saya meminta maaf sebagai etik, karena saya mewakili organisasi besar yang namanya Peradi. Oh, masuk Pradi Organisasi juga besar ya. yang namanya Lembaga Hukum Indonesia. Saya nggak mau teman-teman advokat saya di situ dinyatakan kepada publik kalau RD Law ini kok Iya sih, benar. berpimpinan begini, karena tahu dari apa yang saya sampaikan itu menyakiti perasaan MP atau Pratiwi Nopianti. Apa salah saya minta maaf? Jangan dikatakan orang minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Di agama kita diajarkan bagaimana kita membalut etik, norma kepatsunan untuk kita bisa Yeah. sampaikan kepada publik untuk menjaga kondusivitas. Ini masalah pribadi saya menyinggung perasaan MP. Begitu bang. Apakah kasus ini ada yang settingan atau mungkin ada dalangnya mengapa kasus ini begitu panjang? Tuh. Ya. Apakah ini settingan semeton hingga kasus ini begitu panjang? Menarik semeton ya, semakin menarik memang ya. Lah abang nggak perlu bertanya itu. Sudah terang benerang. Coba voting di beberapa komentar. Ini saya nggak mau ini ya. Contoh misalkan media ketika hal ini dikatakan kepada seorang Denny Sumargo, Bang Denny ini solusinya gimana kasus cabut kuasa dari selesai urusannya, kan gitu. Itu ngambil dari bahasa orang, contoh seperti itu. Nah, ketika saya tidak ikut melaporkan NP waktu di Polda Metro terkait ujaran kebencian, undang-undang ITE, mohon maaf, saya kan berstatement, ayo Bang Densu, Tenopi, kalau mau bertabayun, itu saya nggak, seolah-olah saya tidak harus berlaku demikian. Jadi kalau kawan-kawan media bertanya, apakah ini ada hal yang memang diperuntukkan kasus ini gampang, ya, kasus ini gampang. Saya sudah ngobrol tuh sama kuasa saya sekarang jadi ketua pengacaranya NP, Bang Jos, di Piwer Tinggi dalam sebuah live platform virtual, nggak saya sebut namanya. Kalau ini lawyernya Agus adalah RD Law, lawyernya NP Bang Jo, 1 kali 24 jam masalah ini selesai. Nggak digoreng sana, nggak digoreng sini, nggak digoreng sana, nggak digoreng sini. Dan itu sebuah karakter. Terbukti sampai saat ini gitu loh. Salah saya apa? Ya, sama apa hak Anda terus menjudging saya seperti begini? Saya laki-laki loh. Dan apa yang harus saya lakukan? Sampai dia menyampaikan kepada saya, jangan ada permintaan maaf lagi adalah kepada saya. Cukup Anda bukan saudara saya. Itu yang terakhir yang dia sampaikan kepada. Nah, itu semeton ya. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran juga untuk si Agus begitu. Sedekat apa sih sebenarnya Erdile sama Bang Farhat begitu? Dalam satu grup, dalam satu momen, dalam satu tim begitu ya. Digituin tuh. Apalagi semisal si Agus begitu. Yang nantinya sih mudah saja disampaikan, mudah saja beliau mundur dari pengacaranya si Agus begitu ya. Mundur-mundur sudah gitu ya. Karena kita lihat sendiri bahwa bagaimana sih sekarang perseteruan antara Erdilo sama si Bang Farhat ini begitu ya. Tapi mudah-mudahan sih Agus akan terus ya dijaga gitu oleh Bang Farhat. Semakin menarik semeton, kita lanjutin pernyataan dari Bang Erdilo. Udah berbaur, meeting, ngobrol, dibongkar-bongkar segala macam. Sehingga kami kedoktrin, Bang. Saya kedoktrin. Apa yang saya katakan itu ada barang buktinya di saya, ya. Saya nggak menjadi orang bodoh di situ. Kita pun harus equal dong, ya. Kalau di dalam meeting itu gimana Bang redaksinya? Apa yang harus saya sampaikan? Ya. Memang saya secara tidak langsung tidak perlulah sesama profesional saya harus ngikutin alur tersebut. Tapi ketika doktrin di situ melihat NP ini tukang dugem, NP ini narkoboy, NP ini semua orang kan ke doktrin Bang akhirnya kan. Dan orang-orang yang dulu sahabatnya Nopi yang bergabung di kami lewat
telepon konferen, termasuk di situ ada saya barang bukti seperti foto saya, ada juga. Akhirnya kan datang ke rumah, ya, inisial G, inisial T, inisial D kan datang ke, bukan datang ke saya bukan ketua Iya sih, tim. bener. Kan begitu. Bener ya. Jadi tolonglah jangan di akhir kasus perkara Agus ini apa sih RD Law ini bukan apa-apa, tapi jangan injek-injek. Iya sih, benar-benar. Benar-benar. Ya, jadi saya pun akhirnya saya marah, tapi saya ditahan. Kenapa saya marah ditahan? Saya masih menganggap dia sahabat saya dan saudara saya yang baik hati, yang saling mensupport seperjuangan. Ya, tapi apa urgensinya gitu loh? Ini yang baca orang-orang banyak mendorong saya. Ya, pantas nggak bahasa-bahasa ini yang sampaikan kepada dia? Ya, saya nggak mau mengutip apa yang disampaikan oleh Pablo Benua, apa yang disampaikan oleh Densu, apa yang disampaikan oleh PH-PH yang lain. Saya punya prinsip, saya nggak bisa disetir oleh orang lain gitu loh. Ya, termasuk kalau Anda merasa sakit hati sama orang lainnya silakan, tapi jangan diluapkan Iya sih. gitu loh. Saya ini orang yang nggak Benar, bersalah benar. dalam perkara-perkara ini. Ya, ada nggak korelasinya teman-teman di dalam pembelaan hukum saya dengan Agus? Oh, kamu omongin Pablo begini, omongin Densu begini, omongin, ada nggak yang kayak begitu? Saya juga punya harga diri, saya punya landasan meletakkan pilihan kata yang tepat buat saya. Tolonglah Bang, jangan mancing-mancing ya. Sekarang begini Pak, begitu saya tahu dilaporkan NP, saya bergabung ke, oh Alpilim nggak bakalan nerima, Agus nggak bakalan nerima segala macam. Emang dia itu Tuhan yang harus saya sampaikan benar dengan segala apa namanya itu dalil-dalilnya, dengan segala tindakannya, kan nggak perlu begitu saudaraku Bang. Kita tuh bersahabat ya. Saya tahu Anda tahu saya, kita sama-sama menjaga harga diri saya sebagai persahabatan, menjaga harga diri kita ya. Walau bagaimanapun ibu saya yang melahirkan tentu udah komunikasi dengan saudara. Hargai keluarga saya ya. Nggak perlu saya menyampaikan lagi bahasa-bahasa lebih koreksi lebih pedas. Berarti tuduhan kepada NP ini berawal dari atau mungkin ada yang meminta gitu ya, pertanyaan dari wartawan ya. Iya, kalau orangnya nggak merasa dia playing victim, ya harusnya menyadari dong. Kalau saya kan gimana instruksi dia. Orang-orang di kantor hukum itu gimana Bang? Oh harus begini. Saya lagi wawancara jadi interupsi. Malu kan Iya saya sih. gitu. Jadi jangan sampaikan bahwa semuanya itu tidak ada korelasinya dengan kantor hukum FA. Semuanya kita berlindung di dia sebagai ketua tim. Sampai kan tahu sendiri pernyataan yang disampaikan oleh Bang Jainuddin ke publik. Ya, di kantor hukum itu bagaikan tahta raja yang harus taat kepada titah raja segala macam. Itu ada nilai pembandingnya pembicaraan seperti ini. Ya. Dan mirisnya sekali ketika hal ini terjadi, banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang mengatakan, oh RD Law itu perasaan berstatement setelah status dari yang narkoboy buat nyonya yayasan, kan begitu. Jadi tolonglah netizen ini jangan melihat RD Law ini adalah orang yang menjadi tumbal saat ini. Dia dibuang injek-injek itu kan, di LPK Novi gitu kan, ditolak Alvin segala macam. Stres saya. Dapat apa Bang saya dari sini? Dikasih berapa uang di sini? Pernah nggak saya dapat uang di sini? Nggak ada. Kan pro bono kita di sini. Tapi merugikan imaterial saya sangat banyak sekali dalam kasus ini. Makanya saya pusing. Kan begitu. Tolonglah. Saya jadi menyampaikan, kalau jujur Bang, kalau nanti boleh pertanyakan tentang pelaporan NP dan sebagainya. Saya sekarang jadi tumbal, jadi korban dari kasus ini. Siapa orang yang peduli sama saya? Ketua tim yang saya percaya bakal menyelamatkan saya dari apa yang saya sampaikan, difasilitasi dia di media. Ya, akhirnya dia membawa saya ke jurang, ya menendang saya ke sini ke jurang kan. Itu kelakuannya seperti kayak begitu. Terus kalau saya harus bilang bahwa setelah saya kejadian ini, saya juga akhirnya dilaporkan oleh para tim Nopianti. Siapa yang bantu saya? Malah senang-senang gitu kan. Wah mak, nih ya.
Alhamdulillah Gelo sudah di-LP-kan, semoga segera diproses dan dihukum biar nggak bawel dan stres. Sudah nggak? Ini seorang sahabat melakukan ini kepada sahabatnya sendiri. Di mana nurani Anda? Ini kelakuan Anda. Jangan kau. Nah itu semeton ya, itu berapa statement yang disampaikan oleh Bang Erdilo. Tapi saya rasa sih ya, ini saya rasa publik akan paham juga, termasuk Tenopi juga pasti akan paham gitu ya dengan kondisi Bang Erdilo sekarang ya. Intinya bahwa memang benar ya, dan kita tahu sendiri siapa yang jadi ketuanya. Bang Erdilo ini kemarin dalam tim siapa gitu kan. Walaupun memang dia akan ngomong ke sana kemari, tetap kita akan percaya, dan mana yang harus dipercaya dan mana yang tidak itu netizen sudah paham kok Bang ya. Dan kita harapkan ini perseteruan ini tidak akan semakin panjang ya, karena kita tahu sendiri Bang Erdilo sama Barat ini satu kesatuan yang sebenarnya waktu di kasus Pina kemarin satu kesatuan tidak bisa dipisahkan begitu ya. Kita harapkan kedepannya tidak ada lagi perseteruan seperti ini atas dasar sesuatu yang sangat tidak penting begitu ya. Yang masalah ini yang sebenarnya tanpa lewat hukum saja ini bisa diselesaikan gitu ya. Tapi sudahlah Bang ya, kita harapkan sih Abang sudah mulai berdamai juga, yang akan berdamai nantinya di Bang Farhat. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi kisruh, tidak ada lagi perpecahan yang terjadi. Karena kita sebagai netizen banyak belajar dari Anda semua begitu kan. Dan banyak sekali pembelajaran hukum yang kita dapatkan dari kalian juga begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya baik-baik saja ya. Segitu sebentar ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.